Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Wiyana dengan NIM 44014226014. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Oa Jawa, Hylobates moloch, satwa endemik Pulau Jawa. Dimulai dari yang pertama, yaitu klasifikasi dari Oa Jawa. Menurut Jolie tahun 1972 dan Himov tahun 1983, seperti yang dikutip Conservation International Indonesia tahun 2000, klasifikasi Oa Jawa sebagai berikut. Filumnya yaitu Chordata dengan anak filum vertebrata. Kelas mamalia, bangsanya yaitu Primata dengan anak bangsa Arthropoidea. Induk suku Hominoidea, suku Hylobatidae, marga Hylobates, dan jenis Hylobates moloch Aldebert. Menurut Supriyatna dan Wahyono tahun 2000, ciri-ciri Oa Jawa itu memiliki tubuh yang ditutupi rambut berwarna kecoklatan sampai keperakan atau kelabu. Bagian atas kepalanya berwarna hitam, bagian muka seluruhnya juga berwarna hitam, dengan alis berwarna abu-abu yang menyerupai warna keseluruhan tubuh. Beberapa individu juga memiliki dagu yang berwarna gelap. Warna rambut jantan dan betina itu berbeda, terutama dalam tingkatan umur. Umumnya, anak yang baru lahir berwarna lebih cerah. Antara jantan dan betinanya itu memiliki ukuran yang sedikit berbeda. Panjang tubuh berkisar antara 750 sampai 800 mm. Berat tubuh jantan antara 4 sampai 8 kg, sedangkan betinanya antara 4 sampai 7 kg. Sedangkan menurut Diena tahun 2012, berat tubuh Oa Jawa itu umumnya berkisar antara 5,7 kg. Berdasarkan ukuran tubuh dan perkembangan perilakunya, itu membagi Oa Jawa ke dalam 4 kelas umur. Yang pertama, ada kelas umur bayi dengan rentang usia 0 sampai 24 bulan. Ciri-ciri ukuran tubuhnya sangat kecil, warna rambut putih krem, masih di bawah dan digendong oleh induk betinanya. Kemudian kelas yang kedua, golongan yang kedua yaitu anak-anak dengan rentang usia 24 bulan sampai 4 tahun. Individu yang belum tumbuh dengan maksimal, warna bulu mendekati dewasa, sudah tidak digendong oleh induknya, mampu melakukan perjalanan sendiri, cenderung masih dekat dengan induk. Kemudian golongan yang ketiga, yaitu remaja dengan rentang usia 4 sampai 6 tahun. Individu dengan perkembangan hampir maksimal, masih tinggal dalam kelompok tetapi lebih sering memisahkan diri, belum matang secara seksual, jarang terlibat aktivitas teritorial, dan terkadang terisolasi dari anggota kelompok lain. Kemudian golongan yang keempat, yaitu golongan dewasa, lebih dari 6 tahun. Ciri-cirinya individu yang telah memiliki ukuran tubuh maksimal, hidup berpasang-pasangan atau soliter, dan sudah dapat melakukan aktivitas teritorial. Lalu selanjutnya adalah makanan dari Oa Jawa sendiri. Umumnya, Oa Jawa termasuk jenis satwa primata pemakan buah-buahan, biji-bijian, dan bunga. Menurut Anton Rio, tahun 2010 terdapat 97 jenis tanaman yang menjadi makanan dari Oa Jawa. Kebanyakan Oa Jawa itu memakan buah-buahan dibanding daun muda, biji-bijian, dan bunga. Karena buah-buahan itu mengandung gula dan air, sehingga mudah dicerna. Jenis pohon pakan yang menjadi makanan Oa Jawa seperti buah ceri hutan atau Garcinia parvifolia, buah muncang Cina, Ostodes paniculata, dan buah arben, Rubus mollucanus, serta masih banyak lagi. Kemudian untuk habitat dari Oa Jawa sendiri, menurut Kepler tahun 1984 dalam Supriyatna dan Wahyono, seperti yang dikutip oleh Anton Rio tahun 2010, Oa Jawa itu berada pada kawasan hutan hujan tropis, mulai dari dataran rendah, pesisir, hingga pegunungan dengan tinggi 1.400 hingga 1.600 mdpl. Oa Jawa itu jarang ditemukan pada ketinggian lebih dari 1.500 mdpl karena sumber pakan yang dibutuhkan jarang sekali ditemukan pada ketinggian tersebut. Selain itu, temperatur yang rendah dan banyaknya lumut yang menutupi pohon-pohon itu juga menyulitkan pergerakan berayun pada Oa Jawa. Tipe hutan habitat Oa Jawa yaitu tipe hutan yang ditutupi oleh tumbuhan tinggi. Karena hidup mereka di pohon, jarang sekali turun ke tanah. Oleh karena itu, Oa Jawa sangat menyukai tipe hutan yang tinggi dan lebat. Kemudian penyebaran Oa Jawa. Penyebaran Oa Jawa ini sangat terbatas, hanya ditempatkan di kawasan hutan di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah. Oa Jawa menempati hutan hujan tropis dataran rendah sampai perbukitan hingga ketinggian 1.500 meter mdpl.
Penyebaran owa Jawa kawasan hutan di Jawa Barat meliputi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Gunung Halimun, Taman Nasional Ujung Kulon, Cagar Alam Gunung Simpang dan Leweng Sancang. Juga di Jawa Tengah ada di sekitar Gunung Slamet dan Pegunungan Dieng. Namun, menurut Supriyatna dan Wahyono, awalnya owa Jawa itu terdapat di sebagian hutan-hutan di Jawa Barat dan menempati habitat seluas 43.274 km persegi. Akan tetapi, sekarang ini keberadaannya semakin terdesak dan hanya tinggal di daerah yang dilindungi yang luasnya hanya sekitar 600 km persegi, yaitu di tempat tadi, di Taman Nasional Ujung Kulon, Gunung Halimun, Gunung Gede Pangrango, Cagar Alam Gunung Simpang, Cagar Alam Leweng Sancang, dan kawasan wisata Cisolok. Hal ini disebabkan oleh penduduk Pulau Jawa yang sangat pesat, sehingga kawasan hutan hujan tropis itu menyusut drastis. Selain itu, ancaman perburuan menjadikan owa Jawa tersebut dijadikan peliharaan yang merupakan ancaman bagi keberadaannya di alam. Karena semakin menurunnya populasi dari owa Jawa pun telah ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi sejak tahun 1931 melalui Peraturan Perlindungan Binatang Liar Nomor 266 yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan SK Menteri Kehutanan 10 Juni 1991 Nomor 301/KPTS 2/1991. Owa Jawa dilindungi juga menurut PP nomor 7 tahun 1999. Menurut IUCN atau International Union Conservation of Nature, owa Jawa termasuk kategori terancam punah atau endanger pada tahun 1994 dan berubah menjadi genting atau critically endangered pada tahun 2000. Sedangkan menurut CITES, the Convention on International Trade in Endangered Species, owa Jawa termasuk Appendix 1 CITES. Populasi yang terus menurun itu disebabkan oleh beberapa kerusakan yang banyak disebabkan oleh manusia. Di antaranya adalah kerusakan habitat, penangkapan, dan perdagangan ilegal. Ancaman utama terhadap populasi owa Jawa itu berasal dari kehilangan habitat dan penangkapan untuk hewan peliharaan. Nah, gimana sih upaya konservasi untuk owa Jawa ini agar tetap lestari? Nah, upaya konservasi untuk menyelamatkan populasi owa Jawa ini sudah mulai dilakukan oleh pemerintah, baik melalui in situ maupun secara ex situ. Salah satu pusat penyelamatan dan rehabilitasi owa Jawa yaitu The Aspinall Foundation. Keberhasilan pelepasliaran dari suatu pusat rehabilitasi salah satunya dipengaruhi oleh keberhasilan perkembangbiakannya. Beberapa kriteria pelepasliaran owa Jawa yaitu pasangan owa Jawa harus memiliki ikatan yang kuat, menghabiskan minimal 7% dari total aktivitasnya dengan berasosiasi positif, atau setidaknya 3% dari waktu aktifnya dihabiskan untuk alur grooming, menelisik bersama individu lain, serta harus mampu melakukan kopulasi atau pembuahan. Menurut Aryo, owa Jawa yang dilepasliarkan itu harus memiliki kondisi kesehatan yang optimum, artinya tidak sedang dalam kondisi sakit yang ditujukan dengan adanya gejala klinis yang ditimbulkan akibat beberapa faktor seperti penyakit, stres, dehidrasi, ataupun gangguan pencernaan. Apabila terdeteksi terdapat penyakit dalam tubuh owa Jawa, selama proses rehabilitasi perlu dilakukan perawatan dan penyembuhan sebelum ditetapkan untuk dilepasliarkan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Yeager dan Silver tahun 1999 bahwa rehabilitasi itu merupakan proses pemulihan individu satwa yang berada di tempat penangkaran atau proses penyembuhan satwa dari luka atau penyakit sebelum dikembalikan ke habitat alamnya. Baik, sekian dari saya. Itu tadi sedikit penjelasan tentang owa Jawa, upaya konservasi dan juga ciri-ciri dari owa Jawa itu sendiri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.